Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan channel Agus Mulyono. Kali ini saya ingin bercerita tentang seseorang yang lagi terkena penyakit jantung dan asam urat. Nah, orang ini hanya percaya kepada kebenaran ilmiah. Orang ini hanya percaya kepada dunia kedokteran dan pengobatan modern. Bahwa dunia kedokteran dan pengobatan modern adalah anak kandung kebenaran ilmiah dari hasil kerja ilmiah yang dilakukan di kampus-kampus pada zaman ini. Orang ini sembuh, ditangani oleh dokter dan diberi obat-obatan, sehingga orang ini semakin percaya dan mengimani kebenaran ilmiah hasil kerja orang-orang di kampus. Sementara ada seseorang yang lain yang juga punya penyakit yang sama, penyakit jantung dan asam urat. Nah, orang ini di lingkungan keluarganya sejak dulu sudah turun-temurun percaya terhadap kemampuan pijat tradisional. Dia percaya bahwa dengan dipijat dan tepat sasaran, maka peredaran darah menjadi lancar. Menurutnya bahwa penyakit yang ada di tubuh itu diakibatkan oleh peredaran darah yang tidak lancar. Kemudian orang ini sembuh setelah dipijat oleh tukang pijat, sehingga dia semakin yakin terhadap metode pijat. Meskipun pijat ini bukan hasil kerja ilmiah dari orang-orang di kampus. Suatu ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa talas jenis tertentu, jenis sente, adalah talas beracun. Jika dibakar ataupun digoreng ataupun direbus tetap tidak boleh dimakan karena akan membuat kulit, lidah, dan mulut menjadi gatal-gatal. Sementara ada orang di kampung, talas jenis sente ini direndam dengan air garam selama beberapa jam, baru kemudian digoreng, dijadikan keripik dan bisa dimakan manusia. Tapi apa yang dilakukan oleh orang kampung ini belum ada penelitian ilmiahnya yang dilakukan oleh orang-orang di kampus. Apakah yang dilakukan orang kampung ini disebut tidak ilmiah? Karena prosedurnya tidak seperti apa yang dilakukan orang-orang di kampus. Beberapa tahun manusia di berbagai belahan dunia, termasuk kita, sangat meyakini akan keberadaan pupuk kimia yang mengandung unsur N, P, dan K. Bertahun-tahun tanah kita ditaburi pupuk kimia tersebut untuk memperoleh hasil panen yang optimal. Bertahun-tahun produk berbagai penelitian ilmiah di kampus-kampus mendorong untuk penggunaan pupuk tersebut. Dan sekarang kualitas tanah menjadi semakin buruk akibat penggunaan pupuk tersebut. Sementara itu sudah sejak lama nenek moyang kita menggunakan pupuk alamiah, menggunakan sisa-sisa biomasa dan kotoran ternak. Nenek moyang meyakini akan siklus hidup, bahwa alam tidak pernah memproduksi sampah. Nenek moyang kita dalam pertanian betul-betul menggunakan waktu yang tepat berdasarkan pengalaman dan ilmu titen, sehingga tanah tetap terjaga dan lingkungan tetap dalam keseimbangan. Apakah yang dilakukan nenek moyang itu disebut tidak ilmiah? Karena prosedurnya tidak seperti apa yang dilakukan orang-orang di kampus. Di zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang lebih mengimani kebenaran ilmiah dan seolah-olah apa yang datang dari dunia kampus tingkat ilmiahnya lebih tinggi, dan seolah-olah apa yang dilakukan orang kampung seperti pada contoh tadi bukan sesuatu yang ilmiah. Orang kampung akan bilang rapopo disebut nggak ilmiah tapi dapat terbukti memenuhi kebutuhan masyarakat. Rapopo disebut nggak ilmiah tapi dapat memberi bukti menyembuhkan penyakit. Rapopo disebut nggak ilmiah tapi dapat memberi fakta menyelamatkan kehidupan. Untuk apa disebut ilmiah jika kemudian tidak memberi dampak apa-apa terhadap kebutuhan real masyarakat? Untuk apa disebut ilmiah jika kemudian hanya akan membebani masyarakat? Untuk apa disebut ilmiah jika hanya untuk gagah-gagahan? Untuk apa disebut ilmiah jika hanya terjebak pada urusan indeks Scopus? Suatu ketika Pak Kiai pernah memberi ulasan bahwa kebenaran adalah kebenaran dari Maha Pencipta. Jadi pangkal ilmu adalah petunjuknya. Bagi kita adalah Al-Quran. Tapi karena seringkali manusia terlalu serakah dan mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga seringkali merusak kandungan dan menyalahgunakan petunjuk itu sesuai kepentingannya.
Oleh karena itu kita diperintahkan untuk kembali pada yang fitrah. Menurut Pak Kiai bahwa untuk kembali ke yang fitrah perlu proses yang membutuhkan turunan dan pengembangan dari pangkal itu, sehingga terus berkesinambungan dan berurutan menjadi bidang-bidang ilmu dan pengetahuan sampai di ujung. Sehingga spesifikasi ilmu-ilmu itu sampai pada spesifikasi terkecil akan benar dan mempunyai nilai-nilai kebenaran jika berpegang pada pangkal ilmu sebagai rujukan. Pak Kiai bilang bahwa justru akan timbul masalah jika pangkal ilmu diuji dengan ilmu turunan yang diformulasi di tingkat ujung dan hanya semata-mata mengandalkan indera dan keterbatasan pikiran, dan akan menjadi merusak jika ilmu atau pengetahuan disusun oleh manusia yang tidak akrab dengan alam semesta dan hanya untuk sekedar mendapatkan keuntungan, sehingga kebenaran merupakan kebenarannya sendiri dan urutan ilmu yang digunakan terpisah dari pangkal ilmu itu. Kemudian Pak Kiai memberi contoh tentang penggunaan pupuk kimia yang selama bertahun-tahun dan kini sudah mulai disadari akan dampaknya terhadap kualitas lingkungan. Menurut Pak Kiai bahwa itu adalah contoh ketika ilmu tentang pupuk tidak merujuk pada pangkal ilmu. Kemudian Pak Kiai mengutip petunjuknya, Al-Quran Surat An-Nahl 10:11. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Ada kata menggembalakan ternak di sekitar tumbuh-tumbuhan, sehingga kotoran ternak akan menyebar di antara tumbuhan itu, dan dengan air hujan kotoran ternak menjadi hancur, sehingga berbagai tanaman dan buah-buahan tumbuh lebih baik dan lebih menghasilkan. Nah, jika ayat ini menjadi pangkal dari ilmu tentang pupuk, maka ilmu-ilmu turunannya akan memberikan nilai kebenaran yang lebih, yang kemudian berdampak pada kelestarian dan keseimbangan alam. Ini salah satu contoh. Kemudian Pak Kiai melanjutkan ulasannya bahwa membangun peradaban harus dimulai dengan pangkalnya ilmu, sehingga peradaban itu betul-betul menjadikan umat manusia beradab dan kelangsungan dan keseimbangan alam semesta terjaga. Tetapi jika membangun peradaban tidak dimulai dengan pangkalnya ilmu, terlalu beriman pada produk-produk ilmiah yang terlepas dari pangkal ilmu, maka kelihatannya ada kemajuan, tetapi kelangsungan kehidupan menjadi terancam dan kehidupan umat akan semakin jauh dari nilai-nilai keadaban. Mungkin nenek moyang di kampung-kampung yang dapat mengendalikan keinginannya, yang tidak berpikir akan keuntungan semata, tanpa sepengetahuan banyak orang, telah menggunakan pangkal ilmu sebagai rujukan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.